Setelah beberapa waktu lalu sempat menghebohkan publik kasus polisi tembak polisi, kini kasus yang melibatkan institusi kepolisian kembali mencuat, saudara. Kali ini adalah kasus polisi peras polisi yang dialami oleh Bribka Madi dalam kasus sengketa tanah. Kasus ini mencuat ke publik setelah Bribka Madi mengaku diperas oleh sesama polisi saat mengurus sengketa lahan milik orang tuanya. Unggahan penjelasan Bribka Madi itu kemudian viral di media sosial, saudara. Madi menjelaskan lahan yang mengalami sengketa tersebut merupakan sebidang lahan yang berada di Bekasi. Kasus sengketa lahan ini juga sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 2011 lalu dan kini lahan itu telah dikuasai oleh sebuah perusahaan. Dalam video yang beredar di media sosial, Madi menjelaskan tanah milik orang tua yang tersebut dibeli dengan cara melawan hukum. Ia juga mengklaim ada beberapa akta jual beli yang tidak sah karena tidak disertai dengan cap jempol. Kemudian saat diminta untuk mengusut kasus ini, seorang penyidik dari Polda Metro Jaya disebut meminta sejumlah uang sebagai pelicin. Terkait kasus ini, saudara, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun News. Ada Fahmi di sana. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore Nila. Baik, baik Fahmi, untuk kasus polisi, peras polisi ini mungkin bisa disampaikan update terbarunya karena kabarnya hari ini Madih begitu datang ke Polda Metro Jaya. Silakan, Fahmi. Oke, selamat sore Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya Pak, betul betul sekali pada hari ini memang Bribka Madi, Provos Polsek Jatinegara yang beberapa waktu lalu viral karena persoalan tanah yang membelitnya beberapa waktu lalu, saat ini tadi siang sudah datangi Polda Metro Jaya, tepatnya di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Yang dimana pada agenda tersebut Madi menghadiri undangan yang ditayangkan oleh Polda Metro Jaya untuk datang terkait agenda klarifikasi bersama pejabat utama Polda Metro Jaya dan beberapa pihak dari wilayah Bekasi Kota. Dan tadi juga telah digelar konferensi pers yang dilakukan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wisnu Andiko, beserta Bribka Madi juga turut dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Yang dapat saya informasikan terkait hasil konferensi pers yang digelar di Polda Metro Jaya tadi, Ratu, eh, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan bahwa memang benar pada tahun 2011 lalu pihak keluarga Madih yang dimana ibunya bernama Halimah beserta kakaknya melaporkan persoalan terkait tanah yang membelit keluarga tersebut. Pada saat itu dikatakan Hengki bahwa Halimah dan kakak-kakaknya mempersoalkan masalah tanah berjumlah tanah sebidang 1.600 meter persegi. Namun yang dipersoalkan oleh Polda Metro Jaya terkait ucapan Madi di media sosial ataupun di media massa, Madi belakangan mengatakan bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah seluas 3.600 meter persegi. Hal ini dikatakan Hengki justru berbanding terbalik dengan keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Halimah, yang dimana Ibu Madi dan keluarganya yang di kala itu kakak-kakaknya yang membuat laporan polisi yang dimana tanah yang dipermasalahkan itu sebenarnya ada sejumlah 1.600 meter, bukan 3.600 meter persegi. Selanjutnya terkait persoalan itu juga dikatakan Bribka Madi pada beberapa waktu lalu yang dimana dia mengatakan bahwa telah terjadi pemerasan oleh anggota polisian yang dimana penyidik dari Polda Metro Jaya kala itu dimintai sebidang tanah 1.000 meter dan uang sebanyak 100 juta rupiah itu dikatakan Kombes Hengki setelah ditelaah pada 2011 lalu pada penyidik pada waktu itu dan diberi kesimpulan pada 2020 ternyata memang belum ada tidak ditemukannya kesimpulan melawan hukum terkait persoalan tersebut. Dikatakan Kombes Hengki juga pada waktu itu memang pihak Polda Metro Jaya belum menemukan adanya kesimpulan melawan hukum seperti apa yang disampaikan oleh Bribka Madi beberapa waktu lalu. Dikatakan Kombes Hengki, kembali saya tegaskan bahwa memang pada saat itu Halimah yang dimana
ibu dari Madi serta kakak-kakaknya telah melakukan berita acara pemeriksaan atau BAP di Polda Metro Jaya pada tahun 2011. Pada kala itu, keduanya mengatakan bahwa persoalan tanah yang dialaminya itu seluas 1.600 meter. Berbeda dari pernyataan Madi yang dimana dia mengatakan bahwa persoalan tanah yang dialaminya itu atau tanah yang diserobot oleh pihak-pihak tertentu itu seluas 3.600 meter persegi. Demikian, Ratu. Baik, Fahmi, ini juga terkait dengan oknum polisi atau oknum penyidik yang disebut oleh Bribka Madi ini meminta uang pelicin begitu ya terkait dalam kasus ini. Apakah hari ini oknum polisi tersebut yang berinisial TG ini juga turut hadir, Fahmi? Untuk pada hari ini kebetulan pihak Polda Metro Jaya belum menghadirkan dari oknum polisi tersebut yang berinisial TG. Rencananya nanti di kemudian hari atau di masa di hari-hari mendatang Polda Metro Jaya baru akan mengagendakan hal tersebut. Namun untuk tanggal pastinya pihak Polda Metro Jaya belum bisa memastikan kapan akan mempertemukan antara oknum tersebut dengan Bribka Madi terkait persoalan tersebut. Demikian Ratu. Oh iya, ada yang bisa saya informasikan kembali fakta terkait dari hasil konferensi pers tadi, yang dimana dalam konferensi pers tadi menghadirkan juga beberapa pihak seperti ketua RW dan ketua RT di wilayah lingkungan tempat Bribka Madi tinggal. Ternyata memang fakta terungkap bahwa keterangan dari ketua RW yang dimana Bribka Madi ini pada saat tinggal di pemukiman tersebut kerap melakukan, kala itu disebut oleh ketua RW, mematok atau membatasi rumah-rumah dari tetangga, yang dimana tetangga-tetangga di wilayah lingkungannya itu tidak merasa senang. Dikatakan ketua RW pada saat konferensi pers tadi bahwa memang apa yang dilakukan Bribka Madi justru menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar. Begitu, Ratu. Dikatakan ketua RW juga bahwa pada saat beberapa waktu lalu Bribka Madi bersama orang-orang dari yang sejatinya tidak dikenal oleh ketua RW di situ mengatakan bahwa dia mengajak orang-orang tersebut, yang dimana ada sekitar berjumlah empat orang itu mendirikan pos di salah satu rumah di lingkungan tersebut, yang membuat warga-warga sekitar resah gitu. Namun pada saat itu dikatakan ketua RW, warga sekitar tidak berani melaporkan kejadian tersebut ataupun menegur Bribka Madi lantaran yang bersangkutan merupakan anggota polisi. Terus dikatakan oleh ketua RW juga bahwa memang sebelumnya sudah dilakukan musyawarah terkait persoalan tersebut, namun tidak menemui titik terang. Akhirnya pada hari ini, Minggu tanggal 5 Februari 2023, setelah mendapat undangan dari pihak Polda Metro Jaya, apa yang dirasakan oleh warga diwakili oleh ketua RW setempat diungkapkan pada sesi konferensi pers tadi. Jadi untuk terkait hal ini justru bisa dikatakan memang apa yang dilakukan Bribka Madi di lingkungannya sendiri justru membuat resah dari warga sekitar di lingkungan tempat tinggal. Demikian, Ratu. Kemudian terkait dengan semua yang telah disampaikan oleh ketua RW dari rumah dari Bribka Madi sendiri, kemudian yang disampaikan oleh pihak kepolisian di konferensi pers, apakah ada tanggapan begitu dari Bribka Madi, Fahmi? Untuk Bribka Madi sendiri pada awalnya memang sempat memberi tanggapan, namun tanggapannya itu hampir sama dengan pernyataan pada beberapa waktu lalu di sosial media ataupun di media-media massa, di mana Bribka Madi masih menyangkal. Oh ya, sebagai informasi, maaf Ratu, ada yang belum saya sampaikan bahwa memang tadi dikatakan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan bahwa setelah polisi menjabarkan bukti-bukti yang ada di mana di laporan polisi pada tahun 2011 berdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap keluarga ataupun kakak-kakak ibu dari Madi dan kakak-kakak dari Madi sendiri, dijelaskan oleh Hengki bahwa bukti yang tertera di BAP tersebut memang kan 1.600 meter. Namun hal itu tetap dibantah oleh pihak dari Bribka Madi. Bribka Madi membantah, tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa memang hal itu tidak sesuai dengan keyakinannya, yang dimana tanah yang diyakini itu berjumlah 3.600 meter. Demikian,
Ratu. Terakhir, Fahmi, ini terkait dengan kasus yang terus bergulir begitu ya, karena tadi disampaikan juga ke pihak kepolisian masih akan memanggil terduga oknum polisi yang meminta uang pelicin begitu terhadap Bribka Madi. Ini apakah nantinya ke depannya Bribka Madi ini akan didampingi oleh tim kuasa hukum atau seperti apa? Apakah sudah ada kabar terkait hal ini, Fahmi? Untuk informasi demikian sampai saat ini saya belum bisa mendapatkan informasi tersebut karena memang pihak kepolisian masih masih sebatas hanya menyampaikan apa yang jadi agenda pada hari ini saja, Ratu. Karena memang untuk pemanggilan dari sisi terduga oknum yang pada waktu itu dianggap memeras dari Bribka Madi pun dikatakan memang baru nanti di kemudian hari akan dipertemukan dengan Bribka Madi. Namun untuk seperti yang tadi saya jelaskan, namun untuk harinya pihak Polda Metro Jaya belum bisa memastikan kapannya akan mempertemukan antara Bribka Madi dengan oknum polisi atau oknum penyidik tersebut. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Fahmi atas informasinya. Kami tunggu informasi berikutnya atau terbaru dari kasus polisi peras polisi ini. Terima kasih Fahmi, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.